Ya, sepak bola Indonesia bisa mati suri. Intervensi yang kita lakukan dari PSSI jangan disalahartikan negatif. Kapabilitas itu sudah lihat, tapi tidak cukup, wasit manusia. Ya, makanya ada VAR. Bagaimana meningkatkan kualitas dengan pelatih yang lebih baik buat striker. Hasil meeting FIFA dan CAS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Tentunya masih seputar timnas Indonesia yang saat ini sudah luar biasa ya bersama Pak Erick Thohir, dan juga dari kinerja dari para staf pelatih baik itu di level umur ataupun di level senior. Kalau kita bicara dari level senior di sini sahabat-sahabat Garuda, tentunya timnas Indonesia sebentar lagi akan bermain di pentas pra Piala Dunia 2026 zona Asia ya, yang hal itu memantik perhatian dari berbagai kalangan, tak sedikit dari pandit sepak bola tanah air ataupun dari media-media yang menggambarkan soal perkembangan atau transformasi secara pesat dari timnas Indonesia bersama Pak Erick Thohir ya. Tentunya media Vietnam yang secara gamblang, secara terang-terangan selalu memberitakan soal dari timnas Indonesia dan juga Malaysia ya, negara tetangga, yang selalu memberitakan tentang bagaimana perkembangan timnas Indonesia dan juga gebrakan dari Pak Erick Thohir bersama Liga. Kalau kita bicara sahabat-sahabat Garuda, saat ini timnas Indonesia bangkitnya sungguh luar biasa ya, berbeda dari yang dulu. Apa ya sahabat-sahabat, kalau kita bicara dari yang dulu dengan sekarang itu kita bisa rasakan lah ya bagaimana euforia dengan kebangkitan dari timnas saat itu dan dari kepengurusan dari PSSI di bawah komando Pak Erick Thohir ya, itu sangat berbeda sekali ya. Jadi kalian ya para pecinta sepak bola yang sudah lama, bagaimana rasanya ya. Jadi hal ini tentunya sangat impresif bagi Pak Erick Thohir secara drastis untuk mengembangkan dari sepak bola Indonesia. Ini tentu sangat nyata ya. Yang terbaru di sini Pak Erick Thohir mendukung untuk Coach Sintayong membawa asisten atau lebih tepatnya pelatih untuk ketajaman lini serang. Selain itu sahabat-sahabat Garuda, di sini Pak Erick Thohir juga menyentil bagaimana proses di CAS soal Martin Paes ya. Oke, tanpa lama-lama sahabat-sahabat Garuda, kita langsung simak bersama bagaimana pernyataan beliau. Kita langsung beri tanggapan di kolom komentar. Ya, Liga 1 kan penting untuk terus ditingkatkan ya. BRI saya ngucapin terima kasih, punya komitmen sudah 4 tahun, di mana di awal-awal komitmen itu ketika saat COVID, dan BRI terus mendukung dan terbukti tadi dari hasil researchnya yang tadinya awareness BRI kepada Liga baru berapa puluh persen, naik ke 74, naik ke 90, sekarang 100%. Bahkan tadi ada acara televisi apa singkatan daripada BRIMOB, taunya dijawab itu BRI Liga. Ya, itulah dampak kalau mensponsori olahraga dalam jangka panjang, dan khususnya BRI ini masuk ketika memang ya sepak bola Indonesia bisa mati suri karena ada COVID waktu itu. Jadi terima kasih kepada BRI. Untuk Liga saya mengucapkan terima kasih kembali. Intervensi yang kita lakukan dari PSSI jangan disalahartikan negatif, tetapi justru intervensi ini kita lakukan, kita ingin Liga lebih baik lagi. Dan tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa punya komitmen, kalau PSSI punya roadmap bersama FIFA tahun 2045 seperti apa, tadi disampaikan Liga juga ingin menjadi Liga top 2 di Asia Tenggara untuk 4-5 tahun ke depan. Nanti akan dibuka roadmapnya. Bahkan nomor 12 atau 15 terbaik di Asia yang sekarang 28 dibuat roadmapnya ya. Salah satunya apa ya, tadi yang kita lakukan di tahun ini bagaimana jadwal pertandingan ya untuk 3 tahun ke depan itu sudah rapih antara Liga dan tim nasional, sehingga Liga bermain Jumat, Sabtu, Minggu dengan Senin, dan tidak mengganggu juga jadwalnya tim nasional juga tidak memberhentikan Liga. Ya, ini saling mengisi supaya ada konsistensi daripada Liga itu sendiri.
Apalagi ya, perbaikan kualitas wasit oleh PSSI sudah mulai terbukti. Ya, kita wasit mendapat salah satu gaji terbaik di Asia, top 5. Belum lagi asuransi kesehatan. Peningkatan kapabilitas itu sudah lihat, tapi tidak cukup wasit manusia. Ya, makanya ada VAR. Ya, kita bisa lihat kemarin di Piala Presiden ataupun di final Liga tahun kemarin bahwa ya, sistem teknologi ini membantu membuat keputusan yang baik. Sehingga cita-cita kami di PSSI, cita-cita saya, Liga ini harus bersih dan berprestasi sudah mulai terasakan. Dan sehingga klub-klub bisa berinvestasi sesuai dengan aturan Liga, membuat tim yang kuat untuk berkompetisi. Ya, tanpa merasa dicurangi atau ada permainan apa-apa. Karena kenapa? Siapapun yang main match fixing, saya sudah sampaikan sejak awal, kita sikat. Ya, mau pengurus, ya, mau pemain, mau pelatih, mau juga agen pemain, kita sikat. Ya, karena itu instruksi langsung daripada Bapak Presiden. Kita sudah kerjasama dengan pihak Kapolri dan kita berniat baik ya supaya industri sepak bola ini sehat, bisa membuka lapangan pekerja, UMKM naik, pertumbuhan ekonomi, juga ada kontribusi dari industri olahraga. Ya, ini yang kita coba dorong. Dan perkembangan liga juga Pak. Perkembangan liga juga dengan adanya VAR, juga dengan antusiasme warga Indonesia yang semakin banyak menonton liga. Tadi kan dari salah satu pihak TV yang menyiarkan menyampaikan bahwa ratingnya sudah kembali normal. Ya, yang dulu rata-rata 31, share-nya turun, sekarang sudah 29. Artinya udah swing-nya udah balik. Ya, swing-nya udah balik. Artinya apa? Secara produk sudah kembali bisa dinikmati oleh penonton sepak bola. Apalagi sekarang pemain asingnya 8, yang boleh main 6, yang 2 cadangan. Pemain kita naik kelas karena mereka harus bermain dengan pemain-pemain internasional. Tetapi di situ juga ada mandatori, pemain tim nasional harus dimainkan. Jadi ini keseimbangan supaya kita bisa menciptakan ini. Aturan lain, Ya, protes. wasit, ya protes wasit hanya kapten saja, ya sesuai dengan regulasi yang baru dari IFAB dan FIFA, ya bahwa hanya kapten yang memiliki hak untuk protes kepada wasit, sehingga ya tentunya jadi lebih nyaman. Jadi janji Sarasehan Surabaya, Ya, sudah Ferry, saya salaman sudah saya deliver ya. Sudah. Apa ya? Jadwal, VAR, ya kemudian infrastruktur sudah mulai ini, jadi udah deliver. Jadi sudah bisa kembali fokus ke keluarga. Baik kabar pelatih timnas merekrut pelatih striker dari Korea Selatan itu. Ya, memang untuk meningkatkan kualitas timnas ya kita harus memperkuat tim, ya, kedokteran, medis, pelatih. Ya, kalau kita lihat memang kan salah satu kelemahan kita ketika kita bermain beberapa kali, misalnya waktu lawan Irak kita sudah ngepung, ya, kita tidak bisa menciptakan gol. Tetapi ketika babak kedua kita kena gol 2 kali. Ya, memang bagaimana meningkatkan kualitas daripada goalkeeper dan striker ya dengan pelatih yang lebih baik. Ya, pelatih goalkeeper kita baik. Sekarang kita Coach Sintayong menambah pelatih buat striker. Pak, soal nasib Madrid kan kata Pak Yunus kemarin tanggal 18 Pak. Tanggal 18. Nggak tahu, Pak Yunus lebih ngerti dari saya nggak bisa jawab. Yang pasti aturannya kita tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya. Mungkin tanya Pak Yunus dapat dari mana. Ya. Dari AFF ada pengunduran nggak dari AFF? Kata infonya ada pengunduran jadwal nggak Pak? Saya belum dapat tertulisnya. Kalau memang diundur ke Desember lebih baik. Pak, Maunya media? Maunya di mana? Maunya media di mana? GBK Pak. Di GBK. Ya, kita ikutin media. Oke sahabat-sahabat Garuda, itulah pernyataan beliau
bahwasanya kalau kita bisa tarik ulur atau kita timbal balikkan, bahwasanya ya tidak bisa dipungkiri dan tidak bermaksud menafikan ketum PSSI yang sebelumnya. Tapi sejauh ini Pak Erick Thohir bersama timnas Indonesia yang saat ini terlihat lebih serius dalam membangun sepak bola Indonesia, dan tentunya makin jos apa saja yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia ke depannya. Tentunya sahabat-sahabat Garuda, kalau kita bicara soal dana, penyuplai dana saat ini semua elemen ataupun dari para sponsorship yang datang ke timnas Indonesia ataupun kepada liga saat ini sudah banyak yang melakukan ketertarikannya ya. Jadi efek dari Coach Sintayong di timnas Indonesia dan juga efek dari Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir di sini sungguh drastis, sungguh luar biasa. Impresifnya sudah kita rasakan bersama ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini sungguh kenikmatan yang bisa dirasakan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Di sini Pak Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik perekrutan Yong Kim Hun sebagai asisten dari Coach Sintayong dalam menukangi timnas Indonesia. Di sini Pak Erick Thohir mengatakan perekrutan ini bertujuan untuk memperkuat tim. Apalagi yang mengatakan tim Garuda Indonesia memiliki kelemahan soal kemampuan mengonversi peluang untuk menjadi gol dalam sejumlah pertandingan yang sudah dilalui oleh timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Perekrutan dari asisten pelatih untuk lini depan ini dilakukan PSSI menyambut perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September mendatang. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Cina. Jadi grup ini bagi Indonesia wajib waspada dan tidak boleh gentar. Pada 6 September nanti Indonesia akan melawan Arab Saudi di Riyadh, kemudian pada 10 September menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk pelatih Yeom dari asisten dari Coach Sintayong adalah mantan pemain timnas Korea Selatan. Ia membela Taeguk Warrior pada 2026 dan 2018. Pria 51 tahun ini mencatatkan 57 caps dan mengoleksi 5 gol. Yeom adalah mantan pelatih Suwon FC saat Sintayong melatih timnas Korea Selatan pada 2017-2018. Yeom masih aktif sebagai pemain. Ia salah satu pilihan Sintayong sebagai winger Korea Selatan. Jadi ini gebrakan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Kemudian pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong di sini harus kehilangan 4 pemain penting jelang laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu melawan Arab Saudi. Tom Haya dan kawan-kawan di sini sahabat-sahabat Garuda dijadwalkan bersua Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kita supporter berikan dukungan yang terbaik. Namun di atas kertas di sini sahabat-sahabat Garuda, Indonesia di sini tidak lebih baik dari Arab Saudi. Materi pemain kedua tim memiliki perbedaan kualitas yang sangat signifikan. Belum lagi soal pengalaman antar pelatih ya. Coach Sintayong yang notabene juru taktik kelas Asia harus menghadapi Roberto Mancini yang lama malang melintang di pentas dunia. Jadi kalau statistik dari keduanya tentunya tidak diragukan lagi ya kalau di atas lapangan. Berbagai kalangan lantas menilai raihan 1 poin bagi timnas Indonesia melawan Arab Saudi menjadi hal yang realistis. Terlebih timnas Indonesia tidak dalam kondisi terbaik sebab ada 4 pilar yang dipastikan absen dengan sejumlah alasan. Dari 4 bintang timnas Indonesia yang bakal dicoret oleh Coach Sintayong melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di sini salah satunya karena faktor dari Coach Sintayong itu sendiri. Yang pertama di sini ada Jordi Amat, di mana timnas Indonesia mendapatkan petaka ketika kalah 0-2 dari Irak putaran kedua ya kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni 2024.
Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Jordi Amat menerima kartu merah langsung karena tackle kerasnya ke pemain Irak. Jordi Amat dihukum larangan main sebanyak 2 pertandingan. Dia pun sudah menjalani sanksi 1 laga yakni melawan Filipina. Kini sanksi itu tersisa 1 pertandingan yakni saat timnas Indonesia bersua Arab Saudi di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Kemudian sahabat-sahabat, ada nama Justin Hapner juga. Serupa dengan Jordi Amat ya, Justin di sini juga dipastikan dicoret oleh Coach Sintayong dari skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Tetapi kita tetap berikan dukungan nanti. Namun Hapner di sini hanya terkena hukuman larangan bermain 1 pertandingan ya, berujur hanya 1 pertandingan. Jadi potensi untuk timnas Indonesia masih banyak ya. Itu karena akumulasi kartu. Sang pemain di sini menerima kartu kuning ketika menang 2-0 atas Filipina di ESU GBK pada 11 Juni 2024. Situasi demikian membuat Hapner otomatis absen pada laga melawan Arab Saudi. Kemudian yang ketiga ada sosok Elkan Bagot. Absennya Hapner di sini dan Amat melawan Arab Saudi juga otomatis membuat kedalaman skuad timnas Indonesia berkurang di lini jantung pertahanan atau lini belakang. Namun timnas Indonesia sejatinya masih memiliki beberapa opsi di sektor back. Salah satunya adalah Elkan Bagot yang mana saat ini masih diombang-ambing apakah akan dipanggil atau tidak, kita tunggu saja. Sayangnya Kans Bagot di sini untuk bermain melawan Arab Saudi diprediksi bakal nihil. Penyebabnya soal hubungan yang sang pemain dengan Coach Sintayong di sini yang masih tak harmonis ya. Sintayong kabarnya di sini masih kecewa terhadap Elkan Bagot ya, menghiraukan panggilan timnas Indonesia untuk laga playoff Olimpiade Paris di Prancis kemarin. Terlebih Sintayong di sini masih memiliki beberapa opsi pemain untuk mengisi pos back tengah. Sebut saja di sini ada misalnya ya, ada Jai Ises, kemudian Sandiwas, dan itu menjadi opsi dari Coach Sintayong. Kita tunggu saja bagaimana proses atau formasi yang diturunkan oleh Coach Sintayong. Kemudian yang terakhir di sini ada sosok Martin Paes. Calon pemain timnas Indonesia ini Martin Paes, calon pemain timnas Indonesia di sini sebagai kiper keturunan yang dinanti-nantikan oleh para supporter timnas Indonesia. Di sini masih ada proses di kas sana ya. Meski proses naturalisasi telah rampung dan mendapatkan paspor WNI, di sini Martin Paes, sahabat-sahabat Garuda, belum bisa membela timnas Indonesia. Perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI di sini belum disetujui oleh FIFA. Penyebabnya Martin Paes sempat membela Belanda U22. Paes di sini faktanya tidak bermain sebagai kiper utama bersama Belanda U20 pada masa itu. Kemudian Pak Erick Thohir dan segenap PSSI kemudian melihat celah untuk memperjuangkan Paes untuk membela skuad Garuda di jantung pertahanan, lebih tepatnya posisi kiper. PSSI pun menempuh jalur KAS, pengadilan arbitrase olahraga, untuk mengamankan Paes. Namun sampai saat ini ya, sahabat-sahabat Garuda, PSSI belum mendapatkan jadwal sidang KAS menyangkut kiper 26 tahun tersebut. Namun kabar terbarunya adalah Martin Paes di sini akan dilakukan sidang pada 15 Agustus dan diumumkan pada 18 Agustus. Oke, itu sahabat-sahabat Garuda, informasi yang bisa saya rangkum dari berbagai pemberitaan dan dari berbagai pernyataan dari Pak Erick Thohir, bahwasanya ini dan itu sudah banyak sekali, dan semoga timnas Indonesia kedepannya meraih hasil yang baik. Tentunya siapapun pemain yang datang ke timnas Indonesia, baik pemain abroad, baik pemain naturalisasi, lebih tepatnya pemain diaspora, pemain lokal yang berada di Liga 1, semoga sama-sama mengusung untuk kemenangan Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa di like dan di share video ini dan sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia yang sedang bereformasi, transformasi, gebrakannya luar biasa. Salam sepak bola sehat, salam sepak bola bersih, salam sepak bola keren bersama saya, salam olahraga.